Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Jamaah Masjid Asy-Syafi'i yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan atas berbagai nikmatnya, terutama nikmat saat ini diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu syar'i, untuk menjalankan ibadah yang paling mulia, afdalul qurab talabul ilm, yaitu menuntut ilmu syar'i fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita masih mengkaji kitab Minhajul Muslim, pedoman seorang muslim, cara hidup seorang muslim, hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang muslim dari berbagai macam segi, baik dari akidahnya, ibadahnya, adab, akhlak, muamalah, yang dituangkan dalam satu kitab Minhajul Muslim yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, yang kita sudah sampai ke Al-Fasl As-Sabi', bab yang ketujuh, yaitu al-iman bil Qur'anil Karim, beriman kepada Al-Qur'an Al-Karim. Yang sebelumnya kita bahas al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara akidah Ahli Sunnah wal Jamaah al-iman bil kutub, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi seorang muslim beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Quran, wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan juga disebutkan dalam hadis Jibril yang sudah kita sebutkan, ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepada saya tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhir, dan juga engkau beriman kepada qada dan qadar, pada takdir Allah Subhanahu wa taala, baiknya dan buruknya. Yang kita sudah membahas al-iman bil Qur'an al-Karim pertemuan sebelumnya, bahwasanya Al-Qur'an al-Karim huwa kalamullah al-munazzal ala rasulih sallallahu alaihi wasallam bilafdhihi al-arabi
al-muta'abbad bi tilawatih, al-manqul bit tawatur, al-maktub fil masahif. Bahwasanya Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, bukan perkataan malaikat Jibril, dan juga bukan makhluk. Kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala, al-munazzal ala rasulih, yang diturunkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal rusul, nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir. Bilafdhil arabi, dengan lafaz berbahasa Arab. Inna anzalnahu qur'anan arabiyya, sungguhnya kami turunkan Quran dengan berbahasa Arab. Al-muta'abbad bi tilawatih, yang tilawahnya, membacanya dinilai ibadah. Yang kita sebutkan hadis sebelumnya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi 'ashri amsalihha, dan satu kebaikan lipat sampai 10 kali lipat. Kemudian Rasulullah SAW berkata, la aqul alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin aqul alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan juga khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Al-muta'abbad bi tilawatih, yang tilawahnya dinilai ibadah, dipakai, dibaca dalam salat. Yang mana Al-Fatihah, salah satu surat dari surat Al-Quran, menjadi rukun salat. Dan juga ketika kita salat membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek, tidak bisa diganti dengan perkataan Allah yang lain. Contohnya hadis qudsi, setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca hadis qudsi, tidak bisa. Al-manqul bit tawatur, yang nyampai kepada kita mutawatir, sanadnya banyak, yang sudah kita bahas makna mutawatir secara bahasa dan secara istilah. Al-maktub fil masahif, yang dituliskan di mushaf-mushaf. Taib. Dan juga kita sudah sebutkan beberapa dalil naqli, salah satunya dalam Al-Quran, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci zat yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya Muhammad SAW, agar dia bisa menjadi pengingat, pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dan juga sebutkan ayat-ayat yang banyak dan beberapa hadis. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah, ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Alkitab, Al-Quran, wa mithlahu ma'ah, dan semisalnya, yaitu al-hadis. Dan juga la hasada illa fi thintain, la hasada illa fi ithnatain, tidak ada hasad, tidak ada dengki kecuali pada dua perkara. Salah satunya adalah rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Seseorang diberikan Al-Quran, kemudian dia terus membacanya di malam hari dan juga siang hari. Baik, kita lanjutkan pembahasan al-adillah al-aqliyah, dalil-dalil dari aqliyah, dari akal sehat, yang menunjukkan bahwasanya kita wajib beriman kepada Al-Quran, dan juga menunjukkan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Quran itu perkataan Allah, bukan perkataan makhluknya, bukan perkataan Nabi Muhammad, bukan perkataan Jibril, dan juga bukan makhluk. Qala rahimahullah, awalan ishtimalul Quran al-Karim ala al-ulum al-mukhtalifah al-atiyah, ma'a anna sahibahu al-munazzal alayhi ummi lam yaqra wa lam yaktub qat wa lam yasbiq lahu an dakhala kuttaban wa la madrasatan al-battah. أولا العلوم الكونية، ثانيا العلوم التاريخية، ثالثا العلوم التشريعية والقانونية، رابعا العلوم الحربية والسياسية. Kandungan Al-Quran, yakni Al-Quran mengandung beberapa ilmu-ilmu yang bermacam-macam yang disebutkan setelahnya, yaitu al-ulum al-kauniyah, ilmu-ilmu tentang alam semesta, disebutkan dalam Al-Quran. I'jaz al-kauni, segi mukjizat Al-Quran dari segi
ilmu-ilmu kauniyah. Salah satunya wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari berjalan di edarannya. Yakni matahari memiliki edaran yang disebutkan dalam ilmu-ilmu alam. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Kemudian disebutkan dalam Al-Qur'an penciptaan manusia. Manusia diciptakan dari nutfah. 14 abad yang lalu disebutkan. Sebelum ilmu-ilmu dunia menyebutkannya, Al-Qur'an sudah menyebutkan manusia diciptakan dari nutfah, kemudian berubah menjadi 'alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah, ditiupkan ruh, marahil al-khalq, tahapan-tahapan penciptaan manusia. Dan juga disebutkan al-matar, turunnya hujan, angin dan lain-lain. Yang kedua al-ulum at-tarikhiyah. Al-Qur'an mencakup ilmu-ilmu sejarah. Banyak sejarah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Sejarah para nabi dan rasul. Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada ahli sejarah, sejarawan yang berani mengatakan ini sejarahnya salah, ini kabarnya salah. Semua ahli sejarah setuju dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, baik sejarah yang lampau ataupun sejarah yang akan datang, yaitu pada hari kiamat. Yang ketiga al-ulum at-tasyri'iyah, ilmu-ilmu at-tasyri'iyah wal qanuniyah, ilmu-ilmu syariat, haji, shaum, salat, zakat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian as-shiyam, ibadah berpuasa, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi bertakwa. Selain shiyam diwajibkan oleh Al-Qur'an, oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi di dalamnya banyak manfaat-manfaat dari segi kesehatan, dari segi sosial, menghalangi syahwat dan lain-lain. Wal qanuniyah, dan aturan-aturan perundang-undangan disebutkan dalam Al-Qur'an. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Bahwasanya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan merusak di muka bumi, balasannya apa? An yuqattalu, diperangi, dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum, atau dipotong tangan dan kakinya secara khilaf, berbeda. Tangan kanan dipotong, maka kaki kiri yang dipotong. Ketika tangan kiri dipotong, maka kaki kanan yang dipotong. Qanuniyah, aturan-aturan perundang-undangan. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Seorang yang mencuri dari kalangan laki-laki dan perempuan, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya, jazaa'an bima kasaba, balasan bagi apa yang dia perbuat. Aturan-aturan Allah, rajam ketika orang berzina, cambuk dan lain-lain. Kemudian al-ulum al-harbiyah was-siyasiyah, ilmu peperangan, sebutkan dalam Al-Qur'an bagaimana cara membagi ghanimah, harta rampasan perang, faid, bagaimana cara salat khauf ketika perang, dan sebutkan beberapa perangan dalam Al-Qur'an. Was-siyasiyah, dan politik, bagaimana cara mengatur negara, bagaimana kisah Nabi Sulaiman ketika menjadi raja, Nabi Dawud, kisah Talut, kisah Nabi Musa alaihissalam ketika dipercaya untuk menjaga harta negara, dan juga hukum-hukum siyasiyah, bagaimana hakim menghukum. Sebutkan dalam Al-Quran, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, dan jika kalian menghukumi di antara manusia, kalian harus menghukumi dengan adil. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan Sunnah. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau ikuti hawa nafsu mereka. Tayyib,
kandungan Al-Quran tentang ilmu-ilmu ini yang bermacam-macam, padahal pemiliknya atau Rasul yang diturunkannya ummi, seseorang yang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dan belum pernah masuk kutab, sekolah non formal, dan juga belum pernah masuk madrasah, sekolah formal. Kutab kalau bahasa kitanya halaqah-halaqah ilmu yang tidak formal, seperti masjid atau madrasah yang kita kenal madrasah. Adapun madrasah sekolah formal, dirasah nizamiyah, SMP, SMA, kuliah. Qala al-mu'allif rahimahullah, fashtimaluhu ala hadhihi al-ulum al-mukhtalifah dalilun qawi ala annahu kalamullah ta'ala wa wahyun minhu idh al-'aql yuhidu sudur hadhihi al-ulum an ummiyin lam yaqra' wa lam yaktub qat. Maka kandungan Al-Quran, cakupan Al-Quran terhadap ilmu-ilmu yang bermacam-macam ini adalah bukti yang kuat bahwasanya itu adalah kalam Allah. Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, dan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena akal membuat mustahil, menjadikan mustahil datangnya ilmu-ilmu ini dari seorang ummi, seorang yang tidak bisa baca dan juga tidak bisa menulis. Kemudian yang kedua, qala rahimahullah, tahaddillah munzilihi al-insa wal jin ala al-ityan bimithlihi biqawlihi qul la in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadha al-Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Tantangan Allah yang menurunkan Al-Quran menantang semua manusia dan jin untuk mendatangkan mirip dengan Al-Quran ini, mendatangkan seperti yang Allah datangkan seperti Al-Quran. Mereka tidak bisa. Sebutkan dalam Al-Isra ayat 88, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakanlah wahai Muhammad, kalau manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan seperti Quran ini, la ya'tuna bimithlihi, mereka pasti tidak akan bisa mendatangkan seperti Quran ini, walaupun mereka satu sama lain saling membantu, sekongkol, gotong royong. Qala rahimahullah, kama tahadda fusaha al-arab wa bulagha'ahum ala al-ityan bi'10 suwarin min mithlihi bal bi suratin wahidatin fa'ajizu wa lam yastati'u. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang Arab yang fasih, ahli fasahah, ahli balaghah, ahli sastra, sastrawan Arab, yang mana Rasulullah SAW diturunkan ke suku Quraisy. Mereka saling berbangga-bangga dengan balaghah, kefasihan dalam berbahasa Arab, saling berbangga-bangga dengan syair-syair, yang mana mereka mengeluarkan perkataan keluar syair, dan syair-syair mereka di musabaqah, di lomba-lomba. Ada hakim, mereka memiliki hakim. Ini syair yang paling bagus, ini syair yang paling jelek. Ada namanya suq uqad, pasar uqad, yang mana dalamnya berkumpul ahli-ahli sastra. Al-Quran diturunkan kepada kaum yang ahli fasahah, ahli balaghah, dan Allah Subhanahu wa taala menantang mereka untuk mendatangi 10 surat saja, bahkan 1 surat saja. Fa'ajizu wa lam yastati'u, mereka lemah, mereka tidak mampu. Mereka tidak mampu mendatangkan walaupun 1 surat. Mereka ada yang berusaha seperti Musailamah al-Kadzdzab mendatangkan mirip surat Quran, tetapi gagal. Dari segi bahasa jelek, dari segi sastra tidak bagus, dari segi makna tidak bagus, tidak bisa. Karena Al-Quran mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran kalam Allah. Qala rahimahullah, fakana hadha akbar dalil wa aqwa burhan ala annahu kalam Allah wa laysa min kalamil bashari fi syai'. Maka ini adalah dalil yang kuat, dalil yang besar, bukti yang besar, bukti yang kuat bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, perkataan Allah, dan tidak ada campur tangan dari perkataan manusia sedikit pun. Qala rahimahullah, thumma qala rahimahullah, al-thalith ishtimaluhu ala akhbaril ghaib al-adidah wallati dhahara ba'daha tabqa ma akhbar bila ziyada wala naqs.
kandungan Al-Quran tentang kabar-kabar gaib yang bermacam-macam, kabar-kabar yang belum terjadi, yang mana sudah nampak sebagiannya sesuai dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Quran, tidak ada tambahan dan tidak ada kekurangan. Contohnya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ketika itu Romawi selalu dikalahkan oleh bangsa Persia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum, Romawi telah dikalahkan. Ghulibatir Rum fi adnal ard, di tanah yang terdekat. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka setelah kekalahan mereka sayaghlibun, mereka akan menang. Dan fi'lan benar terjadi. Setelah itu Romawi mengalahkan Persia sesuai apa yang dikabarkan dalam Al-Quran, tidak lebih dan tidak kurang. Dan banyak kita saksikan contoh yang lain, ciri-ciri hari kiamat yang sudah mulai bermunculan dan akan datang, ciri-ciri hari kiamat yang sesuai dengan apa yang dikabarkan dalam Al-Quran. Maka ini adalah dalil yang kuat bahwasanya Al-Quran kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, qala rahimahullah, madama qad anzalallahu azza wa jalla kutuban ukhra ala ghairi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kat-Taurat ala Musa wal Injil ala Isa alaihi wassalam, lima yunkir an yakuna al-Quran qad anzalahu Allah ta'ala kama anzala al-kutub as-sabiqah lahu, wa hal al-aql yuhilu nuzul al-Quran aw yamna'uhu? La, bal al-aql yuhattim nuzulahu wa yujibuhu. Bila mana Al-Quran, bila mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab yang lain selain Al-Quran kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam dan Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, kenapa mengingkari Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menurunkan kitab-kitab sebelumnya? Apakah akal sehat membuat mustahil turunnya Al-Quran atau melarangnya? Tidak. Kan tapi akal mengharuskan, mewajibkan turunnya Al-Quran. Kemudian yang kelima, qala rahimahullah, qad tutubbi'at tanabbu'atuhu fakanat wifqa ma tanabba'a bihi tamaman kama qad tutubbi'at akhbaruhu fakanat tabqa ma qassahu wa akhbara bihi sawa'an bisawa'in kama jurribat ahkamuhu wa syara'i'uhu wa qawaninuhu fahaqqaqat kull ma urida minha min amnin wa 'izzatin wa karamah wa 'ilmin wa 'irfanin yashhad bidzalika tarikh daulat ar-rasyidin ridwanullahi 'alaihim. Berbagai peristiwa yang dikabarkan di dalam Al-Quran benar-benar terjadi wifqa ma tanabba'a bihi tamaman, sesuai yang diberitakan Al-Quran. Begitu pula berbagai kisah yang dibawakan oleh Al-Quran setelah diteliti, setelah dikaji, ternyata kisah tersebut benar-benar sesuai yang terjadi. Sawa'an bisawain, sama saja. Kama jurribat ahkamuhu, sebagaimana hukum-hukumnya telah dicoba, dipraktekkan, syariat-syariatnya telah dipraktekkan, qawanin, aturan-aturannya, perundang-undangannya telah dipraktekkan. Seperti hukum qisas. Kalau hukum barat atau hukum selain Islam mengatakan qisas tidak sesuai hak asasi manusia. Qisas ketika orang membunuh seseorang maka dibalas bunuh. Hukum selain Al-Quran, hukum selain Islam, ini hukum menyelisihi HAM, hak asasi manusia, maka hukum bunuh penjara. Tapi dalam Islam hukum qisas diperlakukan, bunuh balas bunuh. Dan disebutkan walakum fil qisas hayah, bagi kalian di dalam hukum qisas hayah, ada kehidupan. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki akal. Orang barat mikir bunuh ada kehidupan, tidak masuk akal. Kan tapi kita lihat secara realita
ketika orang membunuh orang di penjara, maka keluar makin banyak pembunuhan. Ketika mencuri tidak dipotong tangannya, orang tidak jerak, mencuri lagi setelah di penjara. Kan tapi ketika diterapkan hukum qisas, ketika orang membunuh dibalas qisas, dibunuh lagi, maka fihi hayah, di dalamnya ada kehidupan. Walaupun membunuh seorang yang diqisas, akan tapi fihi hayah lima ba'daha, ada kehidupan di dalam kehidupan setelahnya. Orang-orang bakal memikir ulang untuk membunuh, untuk mencuri, karena ketika membunuh, mencuri konsekuensinya berat, dibalas bunuh. Maka disinilah walakum fil qisas hayah, bagi kalian di dalam hukum qisas hayah, ada kehidupan setelahnya. Kan tapi hukum barat, hukum selain Islam, qisas penjara, pulang penjara bunuh lagi, dan yang lain tidak jerak, membunuh hanya di penjara, seperti itu. Fahaqqaqat kullama urida minha min amnin wa izzatin, maka Al-Quran bisa merealisasi semua yang diinginkan dari keamanan, kemuliaan, keagungan, dan kemajuan dari segi ilmu dan pengetahuan, yang mana yashhad bidzalika tarikh Daulatir Rasyidin ridwanullah alaihim, yang disaksikan oleh sejarah Daulatir Rasyidin, Khulafaur Rasyidin ridwanullah alaihim. Maka qala rahimahullah, wa ayyu dalilin yutlab ba'da hadha ala kauni al-Qur'an kalam Allah wa wahyahu anzalahu ala khairi khalqihi wa khatami anbiya'ihi wa rusulihi. Maka dalil apa lagi yang diminta setelah ini? Disebutkan dalil-dalil Quran, Sunnah, dalil-dalil akal sehat. Butuh dalil apa lagi untuk membuktikan bahwasanya Quran itu kalam Allah, perkataan Allah, dan wahyunya yang diturunkan kepada sebaik-baik makhluknya, dan Nabi yang terakhir, dan juga Rasul yang terakhir. Inilah dalil-dalil yang menunjukkan Al-Quran kalam Allah. Quran itu adalah perkataan Allah, dan kita wajib mengimani Al-Quran, mengimani kandungannya, mengamalkan Al-Quran. Kemudian Al-Mu'allif rahimahullah melanjutkan pembahasannya, Al-Faslu Tsamin, pasal yang ke-8, bab yang ke-8, yaitu al-iman bir rusul alaihi salam, beriman kepada rasul-rasul Allah alaihi salam, yang mana seorang muslim wajib beriman kepada rasul-rasul Allah ijmalan wa tafsilan, baik secara global ataupun secara terperinci. Yang dalilnya sama yang disebutkan, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dan juga dalil dalam as-sunnah, dalil yang sama, hadis Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepada saya tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan juga beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Maka al-iman bir rusul min arkanil iman. Iman kepada rasul adalah dari salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Qala rahimahullah, yu'minul muslim bi anna Allah ta'ala qad istafa minan nasi rusula wa awha ilayhim bi syar'ihi wa 'ahida ilayhim bi iblaghihi li qat'i hujjatin nasi 'alayhi yawm al-qiyamah wa arsalahum bil bayyinat wa ayyadahum bil mu'jizat ibtada'ahum bi nabiyhi Nuhin alaihi salam wa khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim hendaknya beriman kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari kalangan para manusia para rasul, dipilih dari manusia para rasul, dan diberikan wahyu kepada mereka dengan syariat-syariatnya, dan ditugaskan kepada mereka untuk menyampaikan syariat-syariatnya agar apa? Liqat'i hujjatin nas alaihi yaumil qiyamah, untuk memutus hujjah, alasan manusia pada hari kiamat. Ketika manusia kufur beralasan pada hari kiamat,
wahai Allah, belum turun kepada saya Rasul yang mengajarkan saya agama atau menunjukkan saya jalan yang benar, untuk memutus semua alasan-alasan manusia pada hari kiamat dan mengirim mereka dengan bukti-bukti yang nyata dan juga dikuatkan dengan mukjizat-mukjizat. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tangannya bisa keluar cahaya, bisa membelah lautan, dan juga Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang buta karena izin Allah Subhanahu wa taala, menyembuhkan, menghidupkan orang yang mati, meninggal karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mukjizat-mukjizat lainnya, mukjizat Nabi Muhammad seperti Al-Qur'an, seperti membelah bulan. Rasulullah SAW pernah membelah bulan. Dan juga seperti Rasulullah SAW pernah keluar air dari jari jemarinya, dan masih banyak mukjizat-mukjizat lainnya yang mana dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم قال رحمه الله وأنهم وإن كانوا بشرا يجري عليهم الكثير من الأعراض البشرية فيأكلون ويشربون ويمرضون ويصحون وينسون ويذكرون ويموتون ويحيون فهم أكمل خلق الله تعالى على الإطلاق وأفضلهم بلا استثناء وأنه لا يتم إيمان عبد إلا بالإيمان بهم جميعا جملة وتفصيلا وذلك للأدلة النقلية والعقلية الآتية. Dan sesungguhnya mereka, walaupun mereka itu manusia biasa yang mana mereka melewati atau merasakan hal-hal seperti manusia biasa, berbagai kebiasaan manusia, mereka makan, minum, sakit, sehat, bisa lupa, bisa ingat. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, innama ana bashar ansa kama tansawun fa idza nasitu fadzakkiruni. Sesungguhnya aku ini bashar, manusia biasa, saya bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Maka jika saya lupa, kata Rasulullah SAW, fadzakkiruni, maka ingatkanlah saya. Wa yamutun wa yuhyun, dan juga mereka bisa hidup dan bisa mati, bisa meninggal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan merasakan kematian, wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga mati. Walaupun mereka manusia biasa yang berbagai kebiasaan manusia ada pada mereka, fahum akmalu khalqillah, kan, tapi mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia alal itlaq, secara mutlak, dan mereka adalah makhluk yang paling afdal bila istisna, dengan tanpa kecuali. Dan sesungguhnya tidak sempurna keimanan hamba illa bil imani bihim jami'an, kecuali dengan beriman pada semuanya, kepada mereka semua, jumlatan wa tafsilan, secara global maupun secara terperinci. Dan itu karena dalil-dalil naqli dan juga dalil-dalil aqli yang berikut ini yang muallif disebutkan setelahnya. Qala rahimahullah al-adillah an-naqliyah, dalil naqli penukilan. Al-awwalan ikhbaruhu ta'ala an rusulihi wa an bi'tsatihim wa risalatihim fi qawlihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibu at-taghut. Kabar langsung, berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang rasul-rasulnya dan tentang pengutusan mereka dan tentang risalah-risalah mereka dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus untuk tiap umat rasul. Tiap umat diutus rasul yang mana mereka semuanya mendakwahkan an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Mereka para rasul semuanya mendakwahkan satu, tauhid. An ya'budullah wa yajtanibut taghut, sembahlah kalian Allah dan tinggalkan taghut. Tauhid dan tinggalkan syirik, menyembah Allah dan tidak syirik. Semua rasul diutus kecuali untuk mendakwahkan tauhid. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Kemudian wa fi qoulihi ta'ala Allah yastafi minal malaikati rusula wa minan nas innallaha sami'un basir. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allah Subhanahu wa taala yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan malaikat dan juga dari kalangan manusia para rasul. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai 165. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh wan nabiyyin min ba'di wa awhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alayka min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alayk wa kallama Allah Musa taklima rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allah 'azizan hakima. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai 165 yang artinya sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana yang kami wahyukan juga kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh, dan juga kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, asbab cucu-cucunya, wa Isa dan Ayyub dan Yunus dan Harun dan Sulaiman, wa atayna Dawud zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud Zabur, kitab Zabur. Yang mana Zabur secara bahasa artinya kitab. Zabur secara bahasa artinya kitab. Dan rasul-rasul yang telah, dan ada rasul-rasul yang telah kami ceritakan mereka kepadamu sebelumnya, dan juga ada rasul-rasul yang belum kami ceritakan kepadamu. Wa kallama Allah Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan benar-benar berbicara. Yang mana ketika ahlul bid'ah mengingkari sifat Allah, sifat al-kalam, Allah bisa berbicara, maka ayat ini diubah. Yang harusnya kallamallahu Musa taklima, mereka ubah kallamallaha Musa taklima, yang artinya berlawanan. Allah maf'ul, objek, Musa berbicara kepada Allah. Mereka mengingkari sifat Allah al-kalam, sifat Allah bisa berbicara, khawatir menyamakan Allah dan makhluk, maka mereka mengganti-ganti harakat. Yang mana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah bisa berbicara. Yang layak bagi Allah yang tidak serupa dengan makhluknya. Dan juga disebutkan dalam ayat lain yang tidak bisa dibantahkan. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Dan ketika Musa datang pada janji kami pada waktu yang ditentukan, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya berkata kepada dia. Dan ini tidak bisa diubah. Karena kallamahu hu dhamir maf'ul, dhamir objek, tidak bisa diubah. Kallamahu rabbuhu, harus rabbuhu, harus fa'il, harus subjek. Kemudian rusulan mubasysyirin wa mundhirin, dan para rasul mereka memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar tidak terjadi pada manusia atas Allah hujjah, alasan untuk kafir lagi setelah didatangkan para rasul. Tidak mengatakan kami belum mendapatkan tunjuk, belum datang kepada kami rasul, belum turun kepada kami kitab, belum nyampe kepada kami hidayah untuk memutus hujjah-hujjah manusia pada hari kiamat. Wa kana Allahu 'azizan hakima, dan Allah Subhanahu wa taala sungguh maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian qala rahimahullah, dalil selanjutnya, wa fi qawlihi laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Dalam surat Al-Hadid ayat 25, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan bukti-bukti, dan kami telah menurunkan bersama mereka al-kitab, kitab, wal mizan, dan neraca keadilan, liyaquman nasu bil qist, agar manusia bisa melaksanakan keadilan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 83, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub ketika bermunajat kepada Rabbnya,
ketika mengadukan kepada Rabbnya, sesungguhnya saya ditimpa penyakit dan engkaulah zat yang maha menyayangi dari orang yang wa anta arhamur rahimin, dan engkau zat yang maha menyayangi dari orang-orang yang dari lebih menyayangi dari penyayang lainnya. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan tidaklah kami utus sebelummu dari rasul-rasul kecuali sesungguhnya mereka itu makan makanan dan mereka berjalan di pasar-pasar. Ini dalil menunjukkan Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala bashar. Mereka itu manusia biasa, makan, minum, berjalan di pasar dan berbagai macam yang dirasakan oleh manusia biasa. Dan juga firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 101. Wa laqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat fas'al bani Israila id ja'ahum. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa, mendatangkan kepada Musa 9 mukjizat. Maka tanyalah kepada Bani Israel ketika datang kepada mereka. Dan dari Al-Quran yang terakhir dalam surat Al-Ahzab ayat 7 sampai ayat 8. Wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha liyas'ala as-sadiqina 'an sidqihim wa a'adda lil kafirina 'adaban alima. Dan ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka, dan juga dari engkau Muhammad, dan dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dan dari Isa bin Maryam, dan kami pun mengambil dari mereka perjanjian yang teguh agar bertanya kepada orang-orang jujur tentang kejujuran mereka dan menyiapkan bagi orang-orang kafir adzab alim, azab yang pedih. Maka dalil-dalil ini, yaitu dalil yang disebutkan ini dari Al-Quran, menyebutkan bahwasanya wajib kita beriman kepada para rasul. Disebutkan dalam nama-nama rasul di ayat ini: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Yunus, Harun, Sulaiman, Ayub, Dawud, yang mana disebutkan semuanya dalam Al-Quran, yang kita pun wajib mengimaninya, iman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian dalil yang kedua, dalil naqli ikhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam an nafsihi wa an ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Kabar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya dan tentang saudara-saudaranya dari para nabi dan rasul. Ketika Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa andara qaumahu al-a'war al-kadzdzab." Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah mengutus dari seorang nabi kecuali dia telah memperingati kaumnya tentang al-a'war al-kadzdzab, seorang yang picek dan dusta. Maksudnya Al-Masihud Dajjal. Pasti seluruh nabi pasti mengabarkan tentang fitnah Dajjal. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga sabda Rasulullah SAW, la tafadalu bainal anbiya. Janganlah kalian membanding-bandingkan para nabi. Mungkin cukup pembahasan kita malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang menyampaikan dan juga yang mendengarkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha